Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang complex sentence, tentang noun clause. Jadi, seperti pembahasan sebelum-sebelumnya, kita udah tahu bahwa complex sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari independent clause and dependent clause. Nah, dependent clause adalah yang dibagi menjadi macam-macam. Ada adjective clause, ada noun clause, dan ke depan ada adverbial clause. Nah, apa sih noun clause? Nah, mungkin ini penjelasan hari ini akan lebih mudah. Kita mulai dari noun dulu ya. Noun itu adalah person, place, a thing, an idea, atau terkadang adalah abstract idea seperti wisdom, kebahagiaan, kesedihan juga masuk dalam noun. Tapi biar mudah, dalam kalimat kita memposisikan noun itu sebagai subjek, objek, atau komplement. Contoh ya, Paul eats pizza. Paul di sini adalah orang, dia posisi kalimat ini subjek, dan otomatis dia adalah noun. Eat sebagai verb atau predicate, dan pizza adalah objek. Objek dan pizza itu makanan, dia adalah noun. Sandy is a doctor. Sandy adalah orang dan dia subjek, dan dokter adalah nama pekerjaannya dan itu juga juga noun tapi komplement. Nah, untuk membedakan objek sama komplement gimana? Nah, komplement follow state of being alias diikuti oleh to be atau become. Sedangkan objek adalah noun yang ada di depan verb. Tidak semua verb butuh objek, tapi ketika verb butuh objek, maka noun yang ada di depan verb semua adalah objek. Sedangkan complement adalah noun yang ada di depan to be atau di depan become. Oke. Terus clause apa? Clause, a group of words containing a subject atau verb. Nah, beda clause dengan kalimat, mereka sama-sama punya subjek dan punya verb. Ini juga subjek dan punya verb. Bedanya klausa itu kalimatnya terputus. Ada yang hilang, ada yang belum lengkap. Sedangkan sebuah kalimat, dia maknanya atau yang ingin disampaikan sudah selesai. Contoh ya, Jim reads. Jim membaca. Orang akan bertanya, dia baca apa? Karena read itu butuh objek. Baca buku, baca koran, baca ini. Nah, kalimatnya terputus. Ini namanya clause. Mark walks to class. Oke, karena dia walks tidak butuh objek, mungkin ini sudah bisa dianggap selesai, tapi masih juga belum jelas. Kenapa memang dengan si Mark berjalan ke kelas? Ada apa dengan dia berjalan ke kelas? Ada ide-ide atau hal-hal yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan. Nah, itu namanya clause. Contoh ya, kita melihat di sini. Ini adalah I ate salad because I am on a diet. Ini adalah complex sentence karena terdiri dari dua klausa. I ate salad, ini satu klausa, because I am on a diet, klausa selanjutnya. Nah, bedanya apa? I ate salad ini adalah independent clause. Kenapa? Karena dialah kalimat sederhana yang sudah selesai maknanya. Maksudnya dia sudah selesai apa yang mau dia bilang. I ate salad. Saya sudah makan salad. Orang nggak bertanya lagi kan? Oke, sudah makan salad, udah kenyang, ngerti, udah ini. Because I am on a diet. Nah, because I am on a diet ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang dia makan salad. Jika kalimat ini kita putuskan, dalam artian kita bagi kedua, I ate salad ini tidak membuat orang bingung dengan penjelasannya karena dia maknanya sudah selesai. Dalam artian apa yang ingin disampaikan sudah selesai. Because I am on diet, kalau kita memulai kalimat dengan because I am on a diet, titik. Orang akan bertanya, karena saya sedang diet. Terus kenapa memang kalau kamu diet? Nah, jadi itu disebut dengan dependent clause. Sama kayak last week, for reason I'll never understand, my wife got a tattoo. For reasons I'll never understand, ini adalah dependent clause. Dependent clause adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Kalau dia berdiri sendiri maka akan jadi seperti ini. Kalimatnya tidak jelas. Apa yang ingin disampaikan terputus. Makanya ada butuh independent clause. Dan gabungan dari independent clause dan dependent clause inilah complex sentence. Clause are considered either independent or dependent. Ingat aja independent itu induk kalimat alias kalimat sederhana yang sudah lengkap. Dependent clause adalah klausa. Klausa itu dia terdiri dari subjek dan verb juga kayak tadi, tapi dia belum lengkap. Itu bedanya.
Kemudian, kok udah jauh kali ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan, what is a noun clause? Noun clause adalah klausa yang mengambil posisi si noun. Di mana posisi noun? Subjek, objek, atau komplement. Dalam artian dia menggantikan posisi noun. Coba kita lihat ya contohnya. Nah, contohnya we can eat pizza. We adalah subjek, dia noun. Can eat verb. Pizza objek. Pizza ini adalah noun. Dia objek. Tapi kita juga bisa menggantikannya menjadi we can eat whatever you want. Nah, whatever you want ini adalah posisi si pizza tadi. Tapi kita gantikan dia dalam bentuk noun clause. Jadi, noun clause itu adalah klausa yang berposisi sebagai noun. Begitu juga dengan adjective clause seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tugas si adjective clause menggantikan posisi objek. Posisi si adjektif. Apa sih posisi adjektif? Menjelaskan si noun. Kalau ini apa posisi si noun? Dia berposisi sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai komplement. Oke. Nah, coba lihat lagi. Noun clause adalah dependent clause. Dalam artian dia belum lengkap. Whatever you want. Dia punya subjek, you, dan verb, want. Dan dia punya relative pronoun, whatever, sama nanti, dan beberapa jenis lainnya. That's because it doesn't express a complete idea. Kenapa? Karena dia whatever you want. Apapun yang kamu mau. Terus apa yang aku mau apa ya? Apa ya? Kenapa dengan apa yang aku mau? Nah, kalau kita mendengar kalimat ini aja tanpa ada you can eat whatever you want. Nah, itu kalimat ini tidak lengkap. Maknanya kita akan kebingungan. Contoh lagi ya. Steve Jobs was a genius. Steve Jobs orangnya, subjeknya was a genius. Kita juga bisa menggantikan posisi si subjek ini menjadi whoever invented the iPhone. Siapa yang invented iPhone? Si Steve Jobs. Tapi kita ganti menjadi noun clause. Whoever invented the iPhone was a genius. Nah, was a genius, posisi di sini adalah komplement karena ada was. Was di sini verb, the verb of being alias to be ya. Kita udah pernah jelasin sebelumnya. Kemudian, nah di sini karena dia dependent, whoever invented the iPhone, ini adalah dependent clause. Dia belum komplit. Jadi diawali dengan as. Also look at the first word of the clause. It is similar to the first word of previous example. Whoever, whatever. Whoever, whatever bisa juga dipakai di noun clause pembuka sebagai relative pronoun-nya. Tapi terkadang juga bisa langsung who invented the iPhone. Gak pakai ever. Itu tergantung variasi. Nah, noun clause biasa dimulai dengan whoever, wherever, whenever, whichever, whether, atau if, atau who, what, where, when, why, and how. Ini disebut, semua mereka ini disebut relative pronoun. Contoh, I know why you were angry. I know how you did it. I know where you were yesterday. I know what they will do. I know who will win the race. Why, how, where, what, who, when, whether, if. Itu dia posisinya sesuai dengan ketentuan dia. Kalau why untuk alasan, how untuk bagaimana, where sama. Posisinya sama dengan ketika kita memakai dalam bentuk pertanyaan. Tapi di depannya bukan pola pertanyaan. You were angry. Pola kalimat biasa kan? Bukan kalau pertanyaan, why are you angry? Ya kan? Nah, dalam noun clause, penggunaan mereka 5W1H digunakan sama seperti question, tapi letak di depannya, letak subjek dan verb di depannya itu tidak inverted, tidak diubah dalam berbentuk pertanyaan, tapi berbentuk statement. Oke. That juga bisa dipakai sebagai pengganti thing, benda. Walaupun terkadang dalam bahasa Inggris, khususnya dalam spoken English, that itu sering dihilangkan. She always felt that she wasn't good enough.
Orang sering bilang, she always felt she wasn't good enough. I know that you are angry with me. I know you are angry with me. Nah, that ini terkadang sering terhilang dalam spoken English, tapi dalam written English dia harus pakai. Oke. Coba lihat. To find a noun clause, search for verb and preposition. Untuk tahu, ini kan kalimatnya panjang. I wonder why she didn't come to work today. Di sini kita melihat sepertinya kok banyak ya word-nya, ada wonder, terus ada come. Ya, terus ada work lagi. Nah, ini seperti banyak verb. Ketika terjadi banyak verb di sini berarti kita harus ingat terus inilah kalimat kompleks, bukan kalimat sederhana. Nah, untuk melihat lagi, maka kita lihat verbnya yang mana. Contoh di sini verbnya ada wonder, terus ada comes. Maka di sini yang menjadi I wonder, ini adalah kalimat dasarnya, induk kalimatnya I wonder, why she didn't come to work today, ini adalah noun clause-nya. Kenapa? Diawali oleh why. Jadi untuk menandakan clause, kita harus melihat relative pronoun-nya. Jadi semua yang di depan why, who, where, when itulah si clause. Okay, you should think about. Nah, kemudian kita melihat apa yang ada di depan preposisi. Karena terkadang dia bukan di depan verb, tapi dia di depan preposisi. Jadi object of preposition. You should think about what you want to do next year. What you want to do next year ini adalah noun clause. Contoh lain ya. What she said inspired me. What she said ini adalah subjek. Apa yang dia katakan memberi inspirasi kepada saya. Nah, dia sebagai subjek. Terus, once you retire, you can do whatever you want. Ini whatever you want adalah objeknya. You young people need to think about what they will do in the future. What they will do in the future adalah objek dari preposisi. Preposisi mana? About. Kemudian ask your guests what they want to drink as soon as they arrive. Nah, be careful with this type of sentence. The dependent clause is in the middle of the main clause. Nah, terkadang dia yang dependent itu tidak dipisahin, kayak contoh yang tadi di awal, ada yang ditaruh sebagai subjek, dia nampak langsung terpisah. Ada yang taruh sebagai objek, dia juga langsung nampak terpisah. Tapi yang seperti ini, dia reason di dalam ini tidak dipisahin. Dia di dalam, diselipin. Nah, di ini yang sering menjadi agak bingung bagi kita para pemula dan belajar grammar yang mana noun clause-nya. Ask your guests what they want to drink as soon as they arrive. Nah, kenapa? Sebenarnya ini objek kan, apa yang mau dia minum. As soon as they arrive ini penjelasan tentang terangan waktunya. Itu yang membuat membingungkan. Oke. Silakan di screenshot yang ini, kemudian dikerjakan. Digabungkan menjadi satu, menjadi complex sentence. Oke. Oke. Ini untuk latihan ya. Ini contoh jawabannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian referensinya kalau kalian mau cari di